Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lady Sritami. Saya mahasiswi keperawatan Universitas Nasional tahun 2019. Di sini saya akan melakukan salah satu pemeriksaan dari mata kuliah keperawatan gerontik atau biasa kita sebut sebagai mata kuliah keperawatan untuk lansia. Apa sih yang akan saya lakukan pemeriksaannya? Pemeriksaan yang akan saya lakukan yaitu TUG atau biasa kita sebut sebagai Time Up and Go Test. Kak, itu berfungsi untuk apa sih? Oke, TUG test sendiri itu berfungsi untuk mengetahui apakah adanya resiko jatuh pada lansia. TUG sendiri itu dibagi menjadi 4 waktu atau 4 kelompok. Apa aja sih Kak? Nih, yang pertama itu jika waktunya itu kurang dari 10 detik, maka kita bisa sebut itu sebagai normal. Lalu yang kedua itu waktunya itu dari 10 sampai kurang dari 20 detik. Itu mereka memiliki resiko jatuh yang ringan. Lalu yang ketiga itu ada waktu dari 20 detik sampai 29 detik dengan status yaitu resiko dengan jatuhnya sedang. Lalu yang terakhir, jika lebih dari 30 detik maka lansia tersebut akan memiliki resiko jatuh yang tinggi. Oh ya Kak, gimana sih Kak cara ngitungnya atau bagaimana kita mengetahui tesnya? Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa aja alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan tes ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan kursi minimal yaitu 40 cm. Kalau bisa itu ada pegangannya untuk membantu berdirinya lansia. Lalu yang kedua, kita itu butuh penanda untuk tempat berputarnya lansia. Kita akan menaruh tempat ini atau penanda ini di titik sejauh 3 meter dari tempat duduknya untuk menandai bahwa lansia tersebut harus berputar pada titik tersebut atau putar balik. Lalu yang ketiga, timer. Timer ini bisa melalui HP atau jam tangan ya. Timer ini berfungsi untuk mengetahui seberapa lamanya lansia tersebut untuk berjalan sampai dari berdiri sampai berjalannya atau putar balik sampai ke tempat duduk awal. Oke, untuk selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan, yang pertama itu yang harus kita lakukan yaitu memberitahukan terlebih dahulu atau kita melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pasien tersebut apa tindakan yang harus kita lakukan. Pertama seperti sapa, terus memberitahukan kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Lalu kita meminta bekerja sama untuk melakukan tes tersebut. Lalu setelah itu kita langsung memerintahkan kepada pasien atau lansia untuk untuk melakukan hal dari duduk dan berdiri, lalu berjalan dan berputar balik di tanda atau di penanda yang sudah kita tandai sejarak 3 meter tersebut, putar balik lalu duduk kembali. Oke, setelah itu waktu yang tepat untuk melakukan perhitungan itu pada saat ketika pasien itu berdiri. Dari mulai pasien itu berdiri, pada saat dia sudah ancang-ancang berdiri, kita itu waktu sudah harus dimulai, lalu berputar balik, berjalan lalu berputar balik dan sampai duduk kembali, baru kita stop. Nah, baru itu adalah waktu yang akurat untuk mengetahui apakah pasien tersebut atau lansia tersebut memiliki resiko untuk terjadinya jatuh. Oke teman-teman, mungkin bisa disimak dari video tersebut. Permisi Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Lady Sritami. Di sini saya ingin meminta bekerja
kepada Bapak untuk menghitung seberapa risiko jatuhnya Bapak dan seberapa mampukah Bapak untuk berjalan dengan baik. Bapak bisa melihat tanda di sana? Bisa. Nah, nanti saya meminta Bapak untuk berdiri dan berjalan. Setelah berjalan, nanti Bapak putar balik melewati tanda yang di depan sana. Lalu Bapak kembali lagi dan duduk kembali. Siap Bapak? Apakah mengerti? Oke, baik. Bentar ya Pak ya. Oke. Boleh Bapak saya hitung dari 1 sampai 3. Kalau Bapak sudah siap berdiri, silahkan ya. 1, 2, 3. Silakan Bapak langsung jalan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Setelah ini nanti akan saya evaluasi ya Bapak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah menyimak dari video tersebut, apa sih yang harus kita ketahui atau kita evaluasi ya dari hasil pemeriksaan tersebut? Nah, tadi itu udah salah satu itu merupakan pemeriksaan dari TUK tes, di mana pasien tersebut dari mulai berdiri, berjalan, berputar balik, dan duduk kembali. Nah, dari hasil evaluasi video tersebut, bahwa pasien tersebut memiliki waktu dari berdiri hingga berputar balik hingga duduk kembali, itu memiliki waktu yaitu 23 detik. Maka bisa dikatakan pasien tersebut memiliki resiko jatuh sedang. Pasien atau lansia tersebut memiliki resiko jatuh sedang. Teman-teman, setelah itu setelah mengetahui atau pemeriksaan tes ini, jangan lupa untuk mencatatnya. Teman-teman, sekian video dari saya dengan pemeriksaan tes. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga ilmunya bermanfaat.